Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasaha lil ummah wa kashafallahu ta'ala bihil ghummah wa jahada fi sabili rabbih haqqal jihad hatta atahum min rabbihil yaqin wa taraka ummatahu 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik fajazahullahu khaira ma jazaa nabiyyan an qaumih wa rasulan an ummatihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du ibadallah, para aba wal ummahat, para bapak dan ibu, ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita malam ini insyaallah kembali melanjutkan silsilah episode pembahasan kita tentang surat-surat Al-Qur'an. Terakhir sudah kita selesaikan rangkaian 7 surat terpanjang di dalam urutan mushaf yang pertama. Mulai dari Al-Baqarah, karena Al-Fatihah walaupun surat pertama tapi dia surat pendek. Lalu Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, lalu ditutup dengan Al-Anfal dan At-Taubah. Nah, itu dikatakan 7 karena hitungan Anfal dan Taubah dijadikan 1. Al-Baqarah 1, Ali Imran 2, An-Nisa 3, Al-Maidah 4, Al-An'am 5, Al-A'raf 6, terus Anfal dan Taubah dijadikan 1, jadinya 7. Ini yang disebut dengan 7 surat terpanjang di dalam Al-Quran. Bahkan ada riwayat yang masyhur yang menyebutkan barang siapa yang ngapal, paham, mempraktekkan isi 7 surat terpanjang ini, maka dia termasuk golongan ulama. Kenapa? Karena 7 surat ini mewakili semua ajaran Islam secara utuh. Dan begitulah ternyata Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala pilih sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, bukan mukjizat yang lain. Walaupun Nabi juga punya mukjizat yang dalam tanda kutip lebih sakti daripada Quran. Lebih sakti itu dalam pengertian lebih bisa langsung diakses oleh indera. Seperti saat Nabi diberikan mukjizat membelah bulan. Bulan sebagai benda yang ada di langit kemudian terbelah atas kehendak Nabi SAW, tentu dengan izin Allah. Itu kan sakti sekali itu, bulan saja dibelah. Lalu kesaktian berikutnya atau yang sebenarnya kita kenal dengan istilah mukjizat, yaitu keajaiban yang Allah berikan kepada seorang nabi atau rasul untuk membuktikan mereka adalah utusan Allah. Kalau benar mereka utusan Allah, apa buktinya? Buktinya ketika Allah memberikan mereka keajaiban-keajaiban yang di luar hukum alam manusia pada umumnya. Berikutnya mukjizat ketika Nabi diperjalankan Isra lalu diangkat ke langit Mi'raj. Perjalanan 1 bulan zaman itu bisa ditempuh hanya dengan 1 malam. Bahkan saat itu belum ada istilahnya proyek NASA, kemudian penelitian luar angkasa, terus pergi ke planet Mars atau mendarat ke bulan. Nabi SAW bahkan melampaui itu semua sampai kemudian menembus 7 lapis langit dan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan kalau mau kita katakan sebuah kesaktian, maka sampai hari ini belum ada yang mengalahkan kesaktian tersebut dengan perkembangan teknologi modern hari ini. Nah, yang menarik adalah ketika semua yang ajaib-ajaib itu tidak Nabi SAW wariskan kepada umatnya sebagai sebuah ajaran.
Jadi tidak ada ceritanya belajar Islam, belajar belah bulan. Belajar Islam, belajar teleportasi. Gimana caranya dari sini langsung pindah, mencelat ke tempat lain. Nggak ada ajaran dalam Islam nanti lewat gua ini langsung tembus Ka'bah. Nggak ada kayak gitu. Tidak diwariskan seperti itu. Walaupun kalau Nabi SAW dikatakan bisa nggak kayak gitu? Bisa. Bahkan lebih sakti dari itu dalam tanda kutip. Tapi ternyata mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai mukjizat terbesar dari sekian ratus ribuan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW justru adalah mukjizat Al-Quran. Jadi orang kalau mau sakti ya baca Quran. Orang kalau mau jadi pemimpin yang hebat baca Quran. Mau jadi suami istri yang istimewa baca Quran. Mau jadi orang tua anak yang terbaik baca Quran. Itulah kemudian mukjizatnya Al-Quran. Sampai hari ini relevansi pembelajarannya tidak habis dimakan zaman. Justru setiap harinya selalu ada hal baru yang terungkap, yang orang dulu tidak tahu baru ditemukan oleh ulama hari ini. Bukan karena ulama dulu kurang pinter, tetapi seperti itulah yang disebut dengan mauhibah. Mauhibah itu artinya pemberian. Nah, ini dulu pernah saya singgung tentang syarat menjadi seorang mufassir yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Salah satunya syaratnya seorang mufassir boleh mentafsirkan Quran itu nanti endingnya ada istilah mauhibah itu. Mauhibah yang dimana kadang ulama ketika mentadaburi ayat Allah berikan ilmu yang tidak diberikan kepada ulama yang lain. Dan itu terbukti bagaimana sebelumnya sudah ada tafsir Tobari, terus muncul tafsir Ibnu Katsir. Setelah tafsir Ibnu Katsir ada tafsir Al-Baghawi Ma'alimut Tanzil. Setelah tafsir Ma'alimut Tanzil, hari ini tafsir yang terkenal tafsir Syekh Sa'di. Itu yang internasional. Yang di Indonesia pun sama, dari zaman Buya Hamka sampai hari ini yang terkenal Profesor Dr. Quraisy Shihab. Kemudian akan terus dilanjutkan generasi setelahnya dengan menguak kembali ilmu-ilmu baru yang belum pernah disebutkan ulama sebelumnya. Gitu kan. Konsepnya kitab tafsir baru mendatangkan ilmu baru. Kalau cuman yang ada ditulis ulang kan percuma, tidak ada manfaatnya. Sehingga munculnya kitab tafsir yang tidak habis dimakan zaman itu, selalu muncul baru, itu sebenarnya mukjizat ilmu tersendiri. Makanya kita sebagai umat Islam punya kepentingan untuk bagaimana harus benar-benar meriset, membuka, merenungkan, mentadaburi apa isi Al-Quran ini agar benar-benar bisa mendapatkan warasatul anbiya, ya, sebagai pewaris nabi. Lam yuwarithu dinaron wala dirhaman. Nabi SAW tidak mewariskan emas atau perak, innama warasul ilma. Nabi SAW mewariskan ilmu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kita malam ini insyaallah membahas 6 surat. 6 surat ini sengaja saya ambil dalam satu rangkaian yang memang dalam Quran ada beberapa rangkaian surat yang seirama, yang satu modelnya. Kalau sesuai judul di flyer yang panjenengan lihat, ringkasan atau rangkaian surat Alif Lam Ra. Alif Lam Ra disebut huruf muqatta'ah. Jadi di dalam Al-Quran itu para ulama meneliti bagaimana Al-Quran itu sebuah suratnya dimulai. Seperti kalau kita lihat di surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan panggilan ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Di surat mana lagi dalam rangkaian 114 surat yang diawali dengan ya ayyuhan nas? Oh, kita temukan di surat Al-Hajj juga diawali dengan ya ayyuhan
Nas. Kalau kita lihat surat yang lain yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, cari surat mana yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita baca surat Al-Fatihah, alhamdulillah yang diawali dengan hamdalah. Surat mana lagi coba yang dibuka dengan memuji Allah? Begitu seterusnya. Lah ada satu bentuk di mana Al-Quran di dalam beberapa surat memulai suratnya dengan huruf muqatta'ah. Apa itu huruf muqatta'ah? Huruf yang dibaca putus-putus. Seperti di Al-Baqarah kita ketemu alif lam mim. Kenapa kita baca alif lam dan mim bukan alama? Karena jawabannya huruf-huruf seperti ini dibaca putus-putus. Dibaca satu alif, dibaca alif. Lam dibaca lam, lamun. Mim dibaca mimun. Jadi alif, lam, mim. Itu disebut huruf muqatta'ah. Dari surat Yunus, jadi urutannya setelah At-Taubah, kita akan menemukan 5 surat. Nanti ditambah 1 jadi 6, yang Allah Subhanahu wa taala membuka surat itu dengan alif lam ra. Alif lam ra ini sesuai komentar para ulama termasuk ayat yang tidak diketahui maknanya. Walaupun para ulama tetap berupaya, cobalah dicari apa makna dari alif lam mim, alif lam ra. Itu ada, upaya untuk memahami itu ada. Tetapi sebagai ajaran dari wahyu dari Nabi SAW sendiri memang tidak ada. Alif lam mim artinya apa? Ya enggak ada. Hanya adanya upaya para ulama mencari tahu apa hikmah awal-awal surat ini diawali dengan huruf muqatta'ah. Pada akhirnya dalam Al-Quran berarti ada yang kita tahu maknanya, ada yang tidak tahu dong Ustadz. Iya, memang seperti itu. Itulah yang disebut oleh Imam At-Tabari dengan ayat muhkam dan mutasyabih. Itu seperti di awal surat Ali Imran. Muhkam yang kita ketahui artinya, mutasyabih yang kita tidak tahu detailnya. Contoh gampangnya selain huruf muqatta'ah adalah waktu pasti hari kiamat. Hari kiamat dalam Quran banyak sekali. Bahkan ada surat-surat khusus. Bisa dikatakan ada 9 surat itu yang bicara tentang hari kiamat cukup mengerikan, ya. Tetapi tidak ada satupun ayat Quran yang ngasih tahu kita kapan hari kiamat. Nah, itu termasuk yang mutasyabih. Dan hal itu tidak sama sekali membuat Quran cacat. Tidak, justru di situ membuka peluang bagi kita untuk mencari hikmah. Kenapa hal itu Allah sembunyikan dari kita waktunya? Ya, sekarang mungkin kita bisa lihat bagaimana kalau hari kiamat itu ketahuan konangan harinya apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun apa, ya mungkin masjid kosong ya. Karena semuanya pada nunggu 1 hari sebelum kiamat baru pada tobat massal. Ya mungkin hikmahnya itu, dan banyak hikmah yang lain. Apa saja urutan alif lam ra setelah surat At-Taubah? Yang pertama ada surat Yunus. Yunus kan nama Nabi Yunus. Lalu setelah itu ada surat Hud. Ini kita udah mulai masuk ke materi. Berikutnya surat Hud. Hud juga nama Nabi Hud. Yang ketiga Yusuf, sesuai urutan yang ada di mushaf. Ini juga Nabi Yusuf. Setelah Yusuf ada satu surat yang dia bukan hanya alif lam ra, tetapi dia alif lam ada tambahan mim baru ra. Nah, ini yang saya bilang tadi 5 ditambah 1. Nama suratnya Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd ini artinya gemuruh. Gemuruh itu adalah suara yang menggelegar setelah terjadinya halilintar. Nek bahasa orang sini apa mas? Napa? Beledek kan? Beledek.
guntur, guntur, gemuruh, itu suara yang keras setelah terjadinya petir halilintar. Bahasa Arabnya ar-ra'ad. Yang kelima urutannya setelah ar-ra'ad adalah surat Ibrahim. Ibrahim juga nama nabi. Terus yang keenam ini adalah surat Al-Hijr. Al-Hijr itu bukan nama nabi. Al-Hijr artinya tempat berlindung. Tapi Al-Hijr ini spesifik tempat tinggal penduduk Samud. Samud itu kaumnya Nabi Soleh. Ngoten nggih? Tayyib. Jadi dari rangkaian surat Alif Lam Ra ini kita akan menemukan satu, semuanya diawali dengan Alif Lam Ra kecuali surat Ar-Ra'd. Di surat Ar-Ra'd ada perubahan bentuk, yang sebelumnya hanya Alif Lam Ra jadinya Alif Lam Mim Ra, ada tambahan huruf mim. Yang kedua, semua surat ini bicara tentang nabi. Mulai dari Yunus, Nabi Hud, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim. Hijr juga ada hubungannya sama Nabi, yaitu tempat tinggalnya kaum Nabi Soleh. Hanya satu surat yang tidak sama sekali menyinggung nama Nabi, tetapi di dalam surat itu juga disebutkan cerita Nabi secara umum. Hanya saja bukan itu yang menonjol. Yang menonjol justru ro'atnya. Satu-satunya surat yang menyebutkan kata ro'at di dalam Al-Quran itu ya di Ar-Ra'd ditambah satu di Al-Baqarah. Cuman Al-Baqarah kan tidak begitu menonjol Ar-Ra'dnya, lebih menonjol kisah Al-Baqarahnya, kisah sapinya. Lah di Ar-Ra'd ini ya nggak ada kemudian surat lain yang menyebutkan Ar-Ra'd. Ar-Ra'd itu surat keberapa? 13 mboten? 13 nggih. Persis di ayat 13 itulah disebutkan redaksi yusabbihur ra'du bihamdihi, dan gemuruh bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah tahu tentang 6 surat ini, satu persatu kita mau masuk suratnya. Terus untuk mempermudah materi, saya akan pilih 1-2 ayat untuk mewakili tadabbur kita yang akan kita relevansikan dengan keadaan kita hari ini. Jadi nanti saya sebutin satu surat, lalu kemudian 1 atau 2 ayat, lalu hubungannya dengan kondisi kita hari ini. Masing-masing silahkan mencari yang relate buat hidupnya apa. Baik dalam lingkup hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan dirinya sendiri, dengan keluarga, atau dengan tempat kerja. Ini 4 aspek yang paling dekat dengan kehidupan kita. Pertama tentu hubungan kita dengan Allah. Yang kedua kita dengan diri sendiri, kan gak boleh zalimi diri sendiri juga. Terus yang ketiga keluarga. Ini orang circle terdekat kita nih, keluarga, istri, anak, orang tua. Baru yang keempat tempat kita kerja. Ya yang mewakili tempat kita kumpul-kumpul, komunitas, main-main, itu sama. Yang pertama di surat Yunus, surat ke-10. Yang menarik ya, surat Yunus itu kan urutannya ada Yunus, setelahnya Hud, setelahnya Yusuf. Ini secara urutan mushaf dia urut, yaitu Yunus dulu, baru Hud, baru Yusuf. Fakta menariknya, dulu ketika turun juga persis seperti itu. Jadi sebagian surat Hud turun, baru sebagian surat Hud, baru sebagian surat Yusuf. Seperti urutan yang ada di mushaf. Kan seringkali kita lihat urutan mushaf pasti nggak sama urutan turunnya. Cuman dari Yunus sampai Yusuf ini kebetulan sama. Pas turunnya kayak gitu ya di mushaf juga kayak gitu. Surat Yunus ini ada 109 ayat. Yang mau saya ajak jenengan untuk lihat ayat pertama sama ayat 109. Depan sama akhir. Tengahnya gimana Ustaz? Sudah mewakili aja. Depan sama paling terakhir. Apa ayat pertamanya? Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil hakim. Ini adalah
ayat kitab suci Al-Quran yang hakim. Hakim itu yang berasal dari yang maha bijaksana. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu kan sebagai pihak yang paling bijaksana. Kalau kita orang tua kadang buat aturan di rumah sama anak-anak. Nah, jam segini harus mandi lo ya. Jam segini belajar. Jam segini wajib tidur lo ya. Nanti bangun jam segini. Atas dasar apa kita ngatur-ngatur anak? Karena orang tua lebih bijaksana daripada anak itu sendiri. Kan namanya juga bocah, belum bisa ngatur kegiatannya sendiri, orang tua yang ngatur. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu, itu isinya aturan. Aturan itu ada perintah, ada larangan. Lah ketika kita ada masanya kita mempertanyakan, ngapain sih harus bangun sholat subuh? Ngapain sih perempuan harus nutup auratnya? Ngapain sih ini anak-anak harus diajarin baca tulis Al-Quran? Sebelum kita menemukan jawaban spesifik tentang hal itu, setidaknya kita punya keyakinan bahwa tilka ayatul kitabil hakim. Aturan ini bersumber dari yang maha bijaksana. Ngerti nggak ngerti kita apa alasannya, pasti baik, gitu aja. Itu yang kemudian meyakinkan kita menjalankan semua ajaran syariat. Ayat 109 berbunyi wattabi' ma yuha ilaika, ikuti apa yang diwahyukan kepadamu. Sebenarnya kata ganti kamu di sini, karena memang Al-Quran ini turun kepada Nabi Muhammad SAW, menggunakan kata ganti tunggal, satu orang. Tapi karena Quran ini petunjuk untuk seluruh manusia, maka tidak ada salahnya atau seharusnya kita pahami ini juga perintah untuk kita semua. Wattabi' ma yuha ilaik wasbir hatta yahkumallah. Sabar sampai nanti Allah tentukan dengan takdir terbaik kita, wa huwa khairul hakimin, dan Allah lah yang paling bijaksana. Hari ini kalau kita menemukan banyak masalah ya, masalah kita dengan Allah, mungkin taatnya kurang, mungkin masih ada maksiatnya. Masalah dengan diri sendiri yang belum selesai, tentang belum memaafkan trauma masa lalunya, masalah dengan keluarga orang sekitar, mungkin dengan suami atau istri atau anak orang tua, masalah di tempat kerja kita, di tempat tinggal kita, di negara kita, masalah yang begitu banyak, itu kemudian sama sekali tidak merubah untuk kita terus taat kepada syariat. Maka Allah perintahkan, seruat-ruatnya hidup kamu ya wattabi' ma yuha ilaika wasbir. Udah, sholat aja, sabar aja. Mau dunia krisis, mau presiden Pak Prabowo, wapresnya Mas Gibran, sabar aja. Mau besok rupiah mau anjlok, tetap sholat gitu loh. Jadi orang beriman itu dia akan ada di titik di mana dia ngerti, emang saya bisa ngapain sih gitu loh. Ya kalau panjenengan sekelas Pak Habibie mungkin dalam berapa tuh 18 bulan ya, 1,5 tahun rupiah anjlok zaman Pak Harto langsung kemudian normal stabil, itu kapasitas beliau, dan waktu itu jabatannya RI 1. Nah sekarang kita kapasitasnya jauh dari beliau, jabatan juga nggak punya apa-apa, terus sok-sokan mikirin ruwetnya negara ini gitu. Maksudnya bolehlah kita ikut prihatin, it's okay lah, itu kan namanya juga nasionalisme kita kan. Tapi ya tahu dirilah kapasitas kita sekarang kalau sebagai warga negara, ya jalankan saja aturan yang berlaku ya. Kemudian selain itu kita sebagai hamba Allah, ya sudah wattabi' ma yuha ilaika wasbir. Sampai kapan nih wasbir ya? Hatta yahkumallah. Ya udah sampai datang takdir yang lebih baik menurut kita. Kalaupun itu sendiri bagian dari takdir Allah yang wajib kita anggap terbaik. Masuk surat Hud.
Jadi pesan surat Yunus apa? Pesan surat Yunus, kalau kita lihat ayat pertama yang bicara Allah yang maha bijaksana, berarti kan Allah juga yang buat rupiah hari ini anjlok. Iyalah, bukan nyalain Pak Prabowo doang. Ya itu udah kersane Gusti Allah, mau gimana lagi. Semua itu kemudian sengaja Allah takdirkan agar kita orang iman kan mencari tahu hikmah di balik itu apa. Wong yang buat ini yang maha bijaksana, pasti ada hikmahnya dong. Gitu. Jadi ketika kita punya keyakinan itu, yang kita cari bukan pihak yang mana nih yang perlu dikambing hitamkan. Yang patut kita salahkan siapa nih? Masalah dia tanggung jawab, ya akan dia bertanggung jawab kan di dunia sebelum akhirat. Tapi kepentingan kita justru mencari apa hikmah di balik semua kekacauan yang ada ini, agar kita tetap dalam koridor ridha Allah Subhanahu wa taala. Ayat 109 bicara tentang sabarnya orang beriman dan percaya bahwa jalan keluar itu pasti ada. Mau jalan keluarnya lewat kita, lewat orang lain, lewat Pak Prabowo, lewat Mas Gibran, lewat menteri apalah, atau mungkin lewat Seskap. Siapapun mungkin bisa jadi solusi, nggak ada yang ngerti. Tapi husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu jangan sampai hilang, sehingga kita tetap bisa optimis menjalankan ibadah gitu. Ya mungkin krisis ini membuat kita akan lebih survive, kita akan ngurangi jajan, kita akan ngurangi konsumtif, kita akan ngurangi banyak hal. Tapi kan sholat nggak bisa dikurangi. Sholat 5 waktu tetap 5 waktu. Mau gimana lagi? Itu yang kita pegang sampai kemudian bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat Yunus ini bicara tentang bagaimana kita butuh sabar terhadap Allah yang maha bijaksana. Dan itu tidak akan kecewa. Kalau kita sabar sama manusia, ya mungkin jatuhnya kecewa. Tapi kalau Allah yang maha bijaksana, mustahil kecewa. Masuk surat Hud. Surat Hud ini surat yang membuat Nabi SAW berubah. Sayyabatni Hud wa akhwatuha. Saya pernah atau saya dibuat beruban oleh surat Hud dan teman-temannya. Kalau mau kita cek riwayat yang bicara teman-temannya surat Hud, itu surat-surat yang bicara tentang hari kiamat. Ya, surat Mutaffifin, surat Al-Haqqah, surat Al-Ghasyiyah, itu teman-temannya Hud itu. Isinya hari kiamat yang begitu mengerikan. Lebih mengerikan dari anjloknya rupiah gitu. Mengerikan itu sampai berubah. Lah, surat Hud ini selain ada perintah kemudian untuk menyiapkan diri bertemu Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, saya mau ngajak panjenengan untuk lihat ayat kedua dan juga ayat terakhirnya, yaitu 123. Allah nyuruh kita ngapain untuk menghadapi hari kiamat. Kalau di dunia kan kita disuruh sabar aja, udah sabar aja. Allah yang ngatur, jalankan kewajibanmu sebagai warga negara, dunia internasional, sebagai jamaah masjid, sebagai orang tua, sebagai anak. Jalankan wattabi' ma yuha ilaika, sesuai panduan syariat. Wasbir hatta yahkumallah, sampai Allah datangkan takdir yang terbaik. Kalau di surat Hud ini mengingatkan kita buat besok hari kiamat itu lebih mengerikan daripada sekedar kacaunya ekonomi dalam sebuah negara. Apa yang Allah perintahkan di ayat kedua bunyinya, alla ta'budu illallah. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Innani lakum minhu nadhirum mubin. Sungguh saya Nabi Muhammad SAW adalah pemberi peringatan yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada perintah apa? Ibadah. Jadi kalau misalkan untuk menghadapi krisis ekonomi ke depan kita disuruh hemat, besok hari kiamat ada krisis juga. Dia disuruh ngapain kita? Ibadah.
Penutup surat Hud bunyinya walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilaihi yurja'ul amru kullu fa'budhu wa tawakkal alaihi. Ibadahlah kepada Allah, berharap, bergantung, tawakallah hanya kepadanya. Ya Allah tolong saya, ya Allah engkau tempatku bersandar. Kalau lafadznya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad bunyinya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil itu bisa menenangkan kita menghadapi krisis hari kiamat. Jadi kalau hari ini kita menghadapi krisis yang memang tidak mudah, wirid ini bisa jadi pegangan kita masing-masing. Banyak-banyak mengucapkan wirid hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mau nunggu siapa? Mau nunggu siapa yang bantu? Mau nunggu kemudian siapa yang bisa ngasih kita pertolongan? Ya hanya Allah. Ya hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini surat Hud. Lanjut ke surat Yusuf. Jadi saya ingin saya ajak tadabbur, lihat surat Yunus nyuruh kita sabar aja. Kalau urusan dunia mah gampang, udah sabar aja. Sabar itu dalam konsekuensi nanti kalau hidup susah ya sudah, rekoso ya sabar, hidup enak ya sabar, pas makannya jadi gampang ya sabar, pas makannya lagi susah ya sudah sabar aja. Dinikmati saja, itu dunia. Tapi kalau akhirat itu tidak cukup sabar tok, itu nggak cukup. Harus ada sangu untuk kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Fa'budhu, harus perbanyak ibadah. Masuk surat Yusuf. Surat Yusuf ini kemudian Allah angkat dengan tema kisah. Bahkan di ayat ketiga awal surat Yusuf, Allah berfirman, nahnu nakussu alaika ahsanal qasas. Di surat Yusuf kebetulan banget ya, panjenengan lihat di situ juga ada masa di mana Mesir mengalami paceklik. Dan bagaimana waktu itu Yusuf yang belum jadi nabi mengelola negara keuangannya sampai kemudian berhasil survive, bahkan menjadi negara rujukan suaka politik saat itu yang memberi bantuan ke negara-negara sekitarnya yang lagi susah. Siapa itu yang bisa ngatur? Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi yang menarik, kisah Yusuf ini kemudian Allah sebut sebagai sebaik-baik kisah. Langsung saja saya ajak jenengan ke akhir surat Yusuf, ada 111 ayat. Coba jenengan lihat ayat 111. Bunyinya apa? Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah mereka, kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya beserta orang tuanya, ibratun, pelajaran liulil albab, bagi orang yang berakal. Maka haditsa yuftara, bukan dongeng fiksi, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa huda wa rahmatan liqaumi yu'minun. Ini penjelas, ini petunjuk, ini rahmat kasih sayang Allah untuk orang-orang beriman. Belajar dari sejarah. Ya kalau sejarah Indonesia ketika krisis dulu ya Pak Habibie yang kemudian berhasil memperjuangkan ekonomi sebuah negara saat itu, dan pastinya dengan mengorbankan idealisme beliau. Beliau kan orang cerdas, punya idealisme kan. Zaman beliau program unggulannya apa coba? MBG bukan? Bukan kan? Pesawat PT Dirgantara, ya kan? Dan waktu itu ya nggak tahu ya, kita juga ngikutin sejarahnya. Yang saya tahu akhirnya PT itu kemudian ditutup. Indonesia akhirnya kan tidak mengambil peluang itu kan, dengan salah satu pertimbangan karena kondisi ekonomi Indonesia saat itu sedang anjlok. Nah hari ini berarti kita tinggal menunggu yang menjabat
melihat kebijakannya, apakah dia akan melakukan yang sama, mengambil pelajaran dari sejarah sebelumnya. Apakah akan tetap memprioritaskan program unggulannya atau akan berhentikan itu sementara untuk melakukan perbaikan ekonomi secara massal. Dan itu kan kebijakan pejabat. Kita ya hanya bisa tetap bertawakal kepada Allah sambil tetap belajar kepada sejarah yang mengajarkan kita. Jadi ketika dulu rakyat Indonesia zaman-zamannya krisis, ketika kemudian Pak Harto kemudian sampai diturunkan, yang pertama kali kemudian dibangun antara pejabat dan juga rakyat di zaman Pak Habibie, itu kan tentang kepercayaan. Bagaimana rakyat kembali percaya kepada pejabat pemimpin-pemimpinnya. Maka hari ini mau nggak mau kita belajar dari sejarah itu, memperbanyak stok husnudzon kita sama pejabat yang masih mungkin di husnudzoni gitu. Pejabat yang kira-kira masih baik kita husnudzon, moga-moga mereka bisa jadi solusi untuk masalah negara kita. Ini kita bicara masalah nasional ya. Saya yakin jenengan punya masalah pribadi, masalah keluarga, masalah sendiri-sendiri, tapi itu saya kira cukup. Jadi di surat Yusuf kita diajarkan untuk tetap berbuat baik. Di ayat 13, seingat saya, yang kemudian bunyinya bukan 13 ya, ayat 22. Tolong dicatat, surat Yusuf ayat 22 yang bunyinya wa kadzalika najzil muhsinin. Begitulah Allah menolong, Allah membersamai orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu kan buat baik. Walaupun dizalimi, dibaikin gitu. Jadi kita tidak berharap kezaliman yang mungkin hari ini kita rasakan itu kemudian kita balas dengan kezaliman lain yang memperburuk keadaan. Saya tahulah jenengan juga pasti punya data bagaimana buruknya pemimpin hari ini. Tapi kan ya kita bukan mau itu yang mau kita cari. Yang mau kita cari baiknya gitu loh. Manalah baiknya, itu yang mau kita dukung untuk terus kita optimis mengharap kepada Allah. Wa kadzalika najzil muhsinin. Berharap kita terus berbuat baik untuk kebaikan masyarakat dan negara bangsa kita. Belajar dari sejarah. Lah kalau kita mau mentalnya mental rusuh, mentalnya mental kemudian merusak, ya akan bubar bukan cuman masyarakat ya, negara kita bubar juga. Makanya kita butuh belajar banyak dari Nabi Yusuf alaihissalam yang dalam sepanjang hidupnya ya kezaliman yang datang ke dalam kehidupannya itu bertubi-tubi. Dizolimi saudaranya dibuang ke sumur, dizolimi yang nemukan dijual di pasar, dizolimi majikannya di istana dituduh berzina, dizolimi temannya masukin penjara, dizolimi wes bertubi-tubi. Tapi beliau memaafkan. Itu yang kita mau, sehingga ayat 22 berbunyi wa kadzalika najzil muhsinin. Sudah adzan? Sudah adzan. Sebentar saya lihat jadwalnya. Isya 1 menit lagi. Oke, 1 menit kita bahas 3 surat. Ar-Ra'd, Ibrahim dan Hijr. Yang menarik, Ar-Ra'd ini kan surat yang tidak ada hubungannya sama nama Nabi toh. Tapi yang menarik di surat Ar-Ra'd, jenengan akan lihat ayat 11. Ayat 11 yang bunyinya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah suatu kaum sampai mereka sendiri berubah. Nyambung nggak sih? Nyambung sama Yunus yang suruh kita sabar. Nyambung sama surat Hud yang suruh kita tetap ibadah. Sak ruwet-ruwete uripe kita di dunia, ibadah jangan ditinggal. Itu bekal buat krisis akhirat. Ojo mbok ucul ibadahe. Surat Yusuf ngajarin kita untuk tetap wa kadzalika najzil muhsinin ayat 22. Belajar dari sejarah, kita harus menjadi agen perubahan dengan melakukan banyak kebaikan. Di surat Ar-Ra'd ayat 11 bunyinya apa? Allah tidak akan merubah. Kalau kita baca tafsir,
para ulama ketika mentafsirkan ayat 11 itu mesti dari positif ke negatif. Awalnya ibadah, rajin sholat, tauhid la ilaha illallah, maksiat, syirik, kafir, gitu loh. Ada juga sebagian kecil yang menafsirkan dari negatif kepada positif. Kalau hari ini kita lihat banyak negatif di sekitar hidup kita, maka kita butuh ngambil ayat ini untuk jadi inspirasi apa? Melakukan perubahan yang positif. Dan perubahan itu enggak gratis. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita sendiri yang perlu melakukan sesuatu. Jadi bukan menunggu, tepatnya bukan menunggu Pak Prabowo menghentikan program makan gratisnya, bukan. Kita inisiatif melakukan sesuatu agar negara kita membaik. Bukan nunggu kapan pejabatnya ganti, bukan, kapan direshuffle, bukan, tapi menunggu apa yang bisa kita lakukan agar kita setidaknya lingkungan masyarakat, kecamatan, kabupaten, minimal di tingkat kabupaten kita bisa saling menjaga. Ayat 11. Masuk surat Ibrahim. Surat Ibrahim ini bicara tentang stabilisasi keamanan nasional. Itu tidak bisa sendiri. Ayat 35. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, berikanlah keamanan nasional kepada kota Mekah ini. Jadi kalau kita tiru, kita doa, ya Allah berikanlah keamanan nasional untuk negara Indonesia. Tapi nggak bisa berdiri sendiri. Ada lanjutannya. Wajnubni wa bani ya an na'budal asnam. Ya Allah, berikan keamanan, lindungi saya dan anak turunan saya dari menyembah berhala. Ini bisa jadi penyebab utama krisis. Kita nggak bicara yang konkret ya, kita bicara hal yang di luar teknis. Ya mungkin pakar ekonomi bicara dengan ilmunya, pakar politik bicara dengan kebijakan politiknya. Kalau kita sebagai orang beriman, rakyat biasa, ya kita bicara sebagai hamba Allah yang dikasih petunjuk. Gimana menjaga stabilitas keamanan nasional? Dengan cara menegakkan tauhid. Wajnubni wa bani ya an na'budal asnam. Upayakan jangan ada yang maksiat di tempat kita tinggal. Itu dulu. Sesederhana itu. Kalau tetangga ada yang maksiat, saling amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau setingkat RT RW mau mengadakan acara maksiat, ya kita weling, mbok yo liyane yang lebih manfaat. Kalau setingkat kabupaten kemudian punya acara-acara yang bahkan berbau syirik dan kekufuran, kita punya kepentingan untuk mengingatkan itu. Jangan-jangan yang bikin ruwet ya maksiat-maksiat ini yang kemudian membuat semuanya terdampak. Surat Ibrahim ngajarkan kita bahwa keamanan itu berbanding lurus dengan taat tauhid kita kepada Allah. Semakin kita melanggengkan maksiat, keamanan itu semakin jauh dari harapan. Jadi penting juga orang tua untuk saling ingatkan anak-anak, masyarakat kita jaga untuk jangan sampai napa nggih? Ya minimal kemudian apa? Jangan sampai tertipu dengan maksiatnya. Menormalisasi maksiat itu kan napa nggih? Kurang ajar lah. Jelas-jelas Gusti Allah larang kemudian dinormalisasi. Yang terakhir penutup surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr ini penuh harapan. Harapannya luar biasa memuncak. Ada di ayat ke-9 yang bunyinya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Lahafizun artinya benar-benar pasti akan kami jaga. Apa yang Allah jaga? Yang Allah jaga adalah agama ini. Siapa yang Allah jaga? Orang-orang yang berpegang teguh kepada agama Islam. Mereka akan Allah jaga.
Jadi kita kalau mau selamat dari krisis dunia, sebelum nanti ketemu krisis akhirat, solusi yang paling fundamental adalah kembali kepada Allah. Ayo podo tobat, ayo pada berhenti maksiat, ayo podo sholat. Itu kan hal-hal sederhana, tapi tidak mungkin keluar dari pakar ekonomi. Pakar ekonomi kok ngomong ke sholat ya orang mungkin. Keluarnya dari para dai dan mubalik. Jadi kita duduk di kursi masing-masing, kita saling support, tapi secara fundamental sebelum kita menjadi WNI, warga negara Indonesia, kita semua adalah hamba Allah. Makanya itu lebih fundamental. Noto ekonomi, noto menteri, kebijakan politik penting sesuai tanggung jawab masing-masing. Lah kalau kita memang bukan di ranah itu, ya tidak perlu sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Justru kembali kepada basic, kita ini hamba Allah, di atas langit ada langit, sak ruwet-ruwete kondisi ekonomi ke depan, Gusti Allah itu tidak pernah ingin menyengsarakan hambanya. Di akhir surat Al-Baqarah Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat 9 surat Al-Hijr itu penuh dengan optimisme. Kita yakin betul negara kita akan Allah jaga. Kita yakin betul para pejabat negeri ini akan Allah bantu seluruh kebijakan tanggung jawabnya. Kita yakin seluruh warga negara yang sekarang aman, yang lagi konflik, yang gak punya duit, yang punya utang, semuanya akan Allah jamin rezekinya. Tapi syaratnya satu, kita disuruh apa? Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu bahasa Arabnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kalimat yang kita ucapkan ketika ada kabar duka. Tapi justru itu kalimat yang bisa nenangin kita. Dalam kondisi terburuk, kita ini semuanya milik Allah. Jadi kayak perkataannya siapa? Siapa itu yang viral di media sosial? Semua milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ringkasnya di surat Yunus kita disuruh sabar. Di dunia yang sabar, namanya rekoso mesti. Siapapun ketemu rekosonya. Di surat Hud kita disuruh perbanyak ibadah. Ada krisis yang lebih mengerikan besok di hari kiamat. Di surat Yusuf kita disuruh perbanyak berbuat baik, senajan didolimi, ditipu, dikhianati, dicaci maki. Wa kadzalika najzil muhsinin. Orang beriman itu keren. Didolimi kok ya masih bisa apik ya. Itu orang beriman. Terus di surat Ra'd kita disuruh berbuat, jangan menunggu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita harus punya upaya. Di surat Ibrahim kita dikasih tahu keamanan nasional itu satu paket dengan tauhid. Wa janubni wa baniya na'budal asnam. Jangan cuma minta aman, sholat gak mau. Jangan cuma minta makmur, tapi maksiat jalan terus. Jangan. Justru khawatir maksiat yang berlimpah kenikmatan itu di akhirat pengadilannya panjang gak selesai-selesai. Baru kita tutup dengan surat Al-Hijr di mana Allah beri jaminan ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah jaga, wis aman. Negeri ini Allah jaga, pejabatnya Allah jaga, warga masyarakatnya Allah jaga. Tapi versi Allah Subhanahu wa taala, Allah jaga itu enggak mesti kemudian halnya sama seperti yang kita inginkan. Mungkin dengan versi lain tapi tetap dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, tapi syaratnya kita harus kembali kepada Allah. Surat At-Taubah sebelum surat Yunus itu ya yang ngajari kita, dikte kita, ayo podo tobat, ayo ninggalin maksiat, ayo jaga ibadah, ayo semuanya kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala berikan kita banyak kekuatan untuk ibadah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa yang kami ketahui atau dosa yang kami luput darinya ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, jaga negara kami, jaga kabupaten kami ya Allah, masyarakat semuanya semoganya aman, damai, tentram ya Allah, sepaket dengan tauhid dan taatnya kepadamu. Allahumma ja'al hadzal balada amina wa janubna wa banina na'budal asnam. Allahumma rfa'anna al-waba'a wal bala'a waz zalazila wal mihana wal fitan ma dhahara minha wa ma batana min baladina hadza khassah wa min sa'iri biladil muslimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berikan kami petunjuk, berikan kami ketakwaan, berikan kami rasa cukup ya Allah, berikan kami kehormatan menjaga harga diri kami. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.